Bab ke-28. Saat ini sepasang sejoli sedang berduaan di kantor saat jam istirahat. Mereka tidak makan di kantor melainkan di luar. "Kenapa kau mengajakku kemari?" Ia bertanya pada pria yang berada di depannya. "Tidak ada, hanya ingin mengajakmu makan ke sini saja," jawabnya datar. Ia sebenarnya bingung bagaimana untuk bersikap romantis pada wanita. Terlebih ia juga tidak pernah dekat dengan wanita apalagi pacaran. "Kau suka tempatnya?" Ia balik bertanya pada wanita yang duduk di depannya sambil menyantap makanan mereka. Ia mengangguk. "Suka. Tempatnya simpel tapi elegan. Aku suka," jawabnya karena memang ia suka dengan tempat yang simpel-simpel saja. Pria tampan itu mengangguk saja. Sudah dapat apa kesukaannya? Ia menyukai tempat-tempat yang simpel. Ya, mereka adalah Erlan dan Sera. Beberapa hari lalu saat Derino tidak datang ke kantor, Erlan dan Sera resmi berpacaran. Sudah lama ia menyukai gadis itu sejak bekerja di kantor, tapi ia terlalu kaku untuk menyatakan perasaannya. Akhirnya ia mengutarakannya karena melihat ada lelaki lain yang mencoba mendekatinya yang membuatnya cemburu. Dengan begitu, ia bisa menjaga Sera lebih intens. Sera pun juga ternyata menyimpan rasa pada Erlan, tapi karena Erlan terlalu dingin, ia pun juga sering terlihat cuek jika ada berurusan dengan Erlan terkait urusan kantor, padahal ia menyukainya. Sampai tiba ketika Erlan mengutarakan cintanya. Sera langsung menerima dan membuatnya sangat bahagia. Mereka pun melanjutkan makanan tanpa ada yang berbicara. "Sebentar lagi jam istirahat sudah berakhir. Ayo kembali ke kantor," ajaknya pada Sera dan diangguki olehnya. Erlan dan Sera pun bangkit dari kursinya dan Erlan mendekat ke arah Sera dan langsung menggandeng tangannya tanpa persetujuan Sera. Sera terkejut dengan perlakuan Erlan yang terkenal 11-12 dengan Derino yang begitu dingin di kantor itu. Ia juga balas menggenggam tangan Erlan dan tersenyum sendiri. Sesampai di mobil dibukakan pintu untuknya, barulah Erlan berputar masuk ke pintu sopir. Tak lupa ia juga memasangkan sabuk pengaman untuk Sera. Perhatian kecil yang dilakukan Erlan membuat hatinya seolah meleleh. Ia pun melajukan mobilnya kembali ke kantor yang tidak begitu jauh jaraknya dengan tempat mereka makan saat ini. Sedangkan di sisi Derino saat ini, ia sedang duduk bersama Charlie di dalam ruangannya. Derino sudah melarang Charlie untuk tidak perlu bekerja lagi. Bahkan semua kebutuhan Charlie semua dibelikan oleh Derino. Pakaian yang ia pakai juga merupakan pakaian mahal dan Derino juga memberikan kartu berwarna hitam yang menjadi impian orang-orang. Tapi tetap Charlie sedikit memohon dengan berbagai cara agar ia bisa ikut bekerja. Akhirnya Derino menurutinya dengan syarat harus bersamanya terus. Banyak juga dari orang-orang kantor yang menceritai Charlie dekat dengan Derino, bahkan pergi dan pulang bersama. Ada yang berpikir positif, ada juga yang berpikir negatif, apalagi Vaita. Kepalanya bagaikan terbakar melihat Charlie dan Derino selalu bersama. "Kau sudah kenyang?" Charlie mengangguk. "Sudah, Tuan," jawabnya sambil tersenyum. "Apakah makanannya enak?" tanyanya lagi. "Enak, Tuan. Baru kali ini saya memakan makanan itu," ucapnya dengan wajah yang menurut Derino sangat lucu. Derino terkekeh mendengarnya. Derino berubah 180 derajat ketika dirinya bersama Charlie. Perlakuannya begitu lembut dan nada bicaranya juga lembut kepadanya. Membuat Charlie merasa nyaman. Ini bos, kita mau nanyakan "Kau masalah istirahatlah," gaji kita bos yang udah tertunda sampai suruh Derino bos. untuk beristirahat. Barang-barang kita di gudang pun juga masih "Kau banyak pasti yang lelah belum sudah ada bekerja yang dari laku. pagi. Saya juga bingung. Aku tidak ingin kau mau gaji sakit," kalian tuh gimana? sambungnya dan menatap Charlie. "Tidak apa-apa, Tuan. Saya tidak lelah. Saya akan lan. Tidak perlu. Nanti itu akan dilanjutkan oleh Erlan. Kau istirahatlah di kamar." Charlie celingak-celinguk mengedarkan pandangannya ke ruangan itu. "Apa yang kau cari?" tanya Derino. "Tuan mengatakan kamar. Di mana kamarnya, Tuan?" Ia sambil mengedarkan pandangannya terus. "Kau lihat itu?" tunjuk Derino.
Charlie mengikuti arah yang ditunjuknya. Itu dinding, Tuan. Jawabnya dengan polos. Derino semakin terkekeh. Ia pun berniat menggoda Charlie. Ya, itu adalah kamar. Dinding itu bisa berubah menjadi tempat tidur. Ujarnya dengan asal berusaha menahan tawanya. Charlie menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Apakah benar, Tuan? Keren sekali. Sahutnya dengan wajah lugunya. Derino tidak dapat menahan tawanya. Ia merasa Charlie sangatlah polos. Kau ini, itu adalah pintu menuju kamar yang menyatu dengan dinding untuk mengecoh. Charlie hanya manggut-manggut saja. Derino kemudian bangkit dan sedikit mengusap pucuk kepala Charlie dengan gemas. Kau lucu sekali, sial. Kemudian Derino menyuruh Charlie untuk mengikutinya. Saat sampai di dinding itu, Derino mendorongnya dan terbukalah pintu kamarnya. Mulut dan mata Charlie terbuka. Takjub karena begitu keren konsepnya. Dinding itu adalah kayu yang berjejer rapi berwarna coklat menyerupai tirai tapi dari kayu yang pastinya mahal. Ternyata di antara barisan bambu itu adalah pintu menuju kamar Derino. Sangat mengecoh. Mereka pun masuk. Terdapat lorong dengan panjang sekitar 1,5 meter barulah sampai menuju kamarnya yang terdapat ranjang king size di dalamnya. Bahkan isi dalamnya tidak kalah dengan kamar yang ada di mansion milik Derino. Keren sekali, Tuan. Ujarnya menatap setiap sudut ruangan yang besar itu. Bagaimana bisa ada ruang di dalam ruang? Pikirnya. Ya sudah, kau istirahatlah di sini. Aku akan melanjutkan pekerjaan. Kalau kau memerlukan sesuatu bisa hubungi aku langsung. Biar aku datang ke sini. Charlie mengangguk. Terima kasih, Tuan. Kemudian ia meninggalkan gadisnya di dalam agar istirahat. Walaupun Charlie sudah sembuh, namun tetap Derino tidak ingin Charlie jatuh sakit. Telepon genggam miliknya pun sudah berubah logo menjadi logo buah digigit. Bagaimana, Dad? Tanya istrinya itu. Sudah, Mam? Semua sudah diatur dan sesuai dengan permintaan Derino dan Charlie. Ujarnya, senang. Istrinya itu meletakkan kepalanya di bahu suaminya itu. Tak terasa sebentar lagi mereka sudah akan memiliki menantu yang cantik. Di usia pernikahan mereka yang sudah 30 tahun membuat mereka sudah ingin menggendong cucu. Beruntung anaknya ingin segera menikah setelah dikomporin sedikit. Mami sangat senang, Dad. Ternyata anak kita sudah akan memiliki keluarga kecilnya sendiri sebentar lagi. Sang Dedi membenarkan. Iya, Mam. Ia mencium pucuk kepala istrinya dengan lama. Kembali ke kantor. Tidak terasa jam sudah menunjukkan pukul 3 sore. Sesuai dengan janjinya Derino dan Charlie pergi dari kantor terlebih dahulu. Erlan, kau lanjutkan sisanya. Ucapnya pada Erlan yang sedang fokus di depan komputernya. Baik, Tuan. Derino kemudian masuk ke dalam kamarnya. Hanya Erlan dan orang tuanya yang tahu keberadaan kamar itu dan sekarang sudah diketahui oleh Charlie. Charlie? Panggil Derino dengan lembut. Terlihat Charlie tertidur begitu damainya. Ternyata ia merasa ngantuk setelah membaca-baca buku yang ada di kamar Derino. Terlihat buku itu tergeletak di sebelahnya dalam kondisi terbuka. Bibir Derino terangkat, tersenyum melihat Charlie yang sedang tidur dengan damainya. Ia tidak tega sebenarnya membangunkannya. Tetapi karena sudah ada janji, maka ia harus membangunkannya. Charlie? Ia mengusap kepalanya. Kalau begitu gimana mau bangun? Makin tidur dong. Charlie, bangun yuk. Kita sudah ada janji. Ucapnya lagi. Charlie perlahan membuka matanya. Tuan? Ia masih mencoba mengumpulkan kesadarannya. Iya, sahutnya. Jam berapa sekarang, Tuan? Tanyanya lagi. Ia sudah duduk. Jam 3 sore. Charlie membuka matanya lebar-lebar. Ia teringat sudah ada janji. Ya ampun, Tuan. Maaf.
Saya ketiduran, Tuan. Ucapnya dan segera turun dari ranjang untuk membasuh wajahnya agar terlihat segar. Derino membalas dengan senyuman. Tidak apa, kau pasti lelah. Lagi pula masih ada waktu. Ia pun setia menunggu Charlie dan setelah selesai mereka keluar dari kamar. Ketika keluar, Orlan terkejut karena ada Charlie di belakang Derino. Ia menatap Derino dengan tatapan bertanya. Aku tidak melakukan apapun. Tegasnya membuat Orlan kicep. Orlan mengira Charlie sudah pulang. Ia juga sudah mengetahui bahwa sebentar lagi Derino akan menikahi Charlie. Maaf, Tuan. Saya hanya terkejut. Mengira Charlie. Maksud saya Nona sudah pulang. Ia membenarkan panggilan untuk Charlie menjadi Nona setelah mendapat pelototan darinya. Bisa-bisa dia nanti jadi makanan lepek. Mereka pun langsung berjalan keluar dan segera melajukan mobilnya ke tempat yang dituju. Kemana mereka ini? Gumamnya sambil melihat jam. Sudah 10 menit aku menunggu. Ujarnya lagi. Masih terlambat 10 menit, ia sudah sibuk. Ya, dia memang orang yang sangat disiplin terhadap waktu. Bukan Derino tidak tepat waktu, tapi ia sengaja datang sedikit terlambat. Ya, wanita itu adalah Mami Derino yang sudah menunggu di butik milik temannya untuk melakukan fitting baju pernikahan mereka. Tidak lama mereka pun sudah sampai di butik itu. Kalian mengapa lama sekali? Tanyanya dengan lembut karena ada Charlie. Kalau hanya Derino pasti ia menjewer telinga anaknya itu. Ia pun memeluk Charlie dan juga dibalas olehnya. Maaf, Mam. Aku tadi ketiduran. Jadi terlambat. Ucapnya karena dirinya yang membuat terlambat. Tidak apa-apa, Nak. Apakah anak ini yang memaksamu bekerja berat? Tanyanya sambil memandang Derino sambil memicingkan matanya. Kau ini calon istri disuruh bekerja. Calon suami seperti apa kamu, Nak? Ia memarahi Derino yang membuatnya hanya garuk-garuk kepala. Tidak, Mam. Aku yang meminta ingin tetap bekerja kok. Belah Charlie tidak enak melihat Derino disalahkan. Sedangkan Derino tersenyum mendengar ia dibelah Charlie. Ya sudah. Ayo segera coba dulu pakaiannya. Pekerja butik pun mengarahkan mereka ke ruangan untuk mencoba pakaian-pakaian yang sudah disiapkan atas pesanan dari Mami Derino. Pakaian pertama adalah gaun putih untuk sang wanita dan pria mengenakan jas putih dan celana berwarna putih. Tema pertama yang dipakai adalah white full color. Derino dan Charlie pun berganti baju di tempat berbeda dan beberapa saat mereka keluar bersamaan. Derino menatap kagum Charlie yang sangat cantik. Padahal tidak menggunakan riasan apapun, tapi begitu cantik. Charlie pun tak kalah takjub dengan Derino yang sangat berwibawa dengan setelan jas putihnya. Wah, kalian sangat cantik dan tampan sekali, Nak. Kalian memang sangat serasi. Mami juga tak kalah takjub dengan penampilan anak dan calon menantunya. Kemudian mereka memandang diri mereka masing-masing di depan cermin. Kau sangat cantik, sial. Ucap Derino yang berada di sebelahnya. Terima kasih, Tuan. Tuan juga sangat tampan. Gagah. Balas Charlie sambil menerbitkan senyumannya. Hati Derino langsung berasa seperti panen bunga sehingga banyak kupu-kupu hinggap. Semua pakaian yang akan mereka kenakan dicoba satu persatu agar pas dan tidak salah ukuran. Setelah selesai dengan semuanya, mereka pun kembali menuju mansion. Apakah mereka sudah menanyakan perihal orang tua Charlie? Ya sudah. Mereka sebelumnya menyuruh orang tua Charlie untuk datang ke mansion dan tinggal di sana sampai acara hari-hari. Saat itulah Charlie memberitahukan kebenarannya. Flashback on. Saat di meja makan selesai makan malam. Nah, kamu sudah mengabari orang tua kamu kalau kamu akan menikah? Suruh saja orang tua kamu untuk datang dan tinggal di sini sampai hari pernikahan kamu, Nak. Sambungnya lagi. Charlie tertunduk. Kau kenapa, Sel? Tanya Derino, khawatir. Ia mengangkat kepalanya. Sebenarnya kedua orang tua saya sudah meninggal, Tuan, Mami, Dedi.
Lirihnya tak dapat menahan air matanya untuk tidak keluar. Mereka semua tampak terkejut. Pantas saja rumahnya selalu tutup. Ternyata kedua orang tuanya sudah tidak ada, batin Derino. Kalau boleh tahu, orang tua kamu meninggal karena apa, Nak? Tanya maminya. Charlie pun menceritakan semua kejadian hari itu yang ia alami dengan jelas. Mereka semua tampak iba dan mami Derino langsung memeluk Charlie. Menenangkannya yang sedang menangis mengingat kedua orang tuanya. Kamu sabar ya, Nak. Sekarang sudah ada mami dan dedi. Anggaplah kami sebagai orang tuamu sekarang, ya? Ia pun menjatuhkan air matanya. Daddy dan Derino setuju dengan mami. Kini Charlie sudah memiliki keluarga di sini. Dan ia akan menjadi nona di mansion itu. Flashback off. Keesokan harinya setelah Charlie menceritakannya, Derino langsung mengajak Charlie untuk berkunjung ke makam orang tuanya yang berada di desa. Charlie ingin meminta izin pada kedua orang tuanya walaupun sudah berbeda alam dan Derino juga meminta restu untuk menikahi Charlie. Derino juga akan membalaskan perbuatan orang yang sudah membuat orang tua Charlie meninggal. Mendengar dari cerita Charlie, ia yakin kalau kematian orang tuanya adalah karena perbuatan seseorang yang tidak suka dengannya dan ingin membuatnya kehilangan orang tercintanya. Derino akan berbuat hal sama, bahkan lebih.